Ketika pada suatu kesempatan Rasulullah perintahkan kepada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Ibnu Mas'ud baca dari awal surat An-Nisa sampai kepada ayat 41. Rasulullah bilang kafah, cukup. Lalu Ibnu Mas'ud pun berhenti membaca dan melihat Rasulullah SAW lagi menangis. Kenapa kok nangis sampai bacaan ini? Gak kuat Rasulullah. Bagaimana nanti apabila kami datangkan setiap umat dengan seorang saksi, dan kami datangkan engkau ya Rasulullah sebagai saksi atas mereka. Rasulullah nangis. Rasulullah yang begitu sayang dengan umatnya, berharap umatnya ini masuk surga semuanya. Tapi ternyata umatnya disidang oleh Allah karena apa? Perlakuannya tidak sama seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syamsid duha badrid duja nuril huda misbahil zalam jamil syiyam syafi'il umam sahibil judi wal karam سيد الكونين وأشرف الثقلين إمام القبلتين جد الحسنين محبوب عند رب المشرقين ومغربين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin dan hadirat sekalian jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tiada hentinya tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat bagaimana kita menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membaca dan merenungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 116, 117, 118. Ini di halaman 127 dari mushaf. Seperti biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, membersihkan hati kita dari segala kotoran al-fawahish al-batinah, dari syirik, kibir, riya, hasud, su'udzon dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat.
على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita baca dan renungi makna-makna dari surat Al-Maidah yang tadi kita baca, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan bagaimana keadaan dan kondisi yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika di Madinah ada orang-orang yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan di dalam hatinya kekufuran. Tadi ketika salat, Ustaz Ali membacakan suratul Munafiqun. Di mana di dalam suratul Munafiqun ini jelas-jelas sekali Allah Subhanahu wa taala membuka kedok orang-orang yang menampakkan seolah-olah dia beriman, padahal di hatinya terdapat kekufuran, di hatinya terdapat kebencian terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Idza ja'akal munafiqun, jika orang-orang munafik datang kepada engkau ya Rasulullah,
Qalu, mereka mengatakan, nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Jadi bagaimana orang-orang munafik ini menyatakan, bersaksi, beriman kepada Allah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Akan tetapi apa yang Allah katakan? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu bahwasanya engkau adalah rasulnya. Tapi wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah dusta di dalam klaimnya tersebut. Ya, ayat ini, surah ini, suratul munafiqun ini perlu sering kita baca, kita renungi untuk introspeksi diri kita. Ya, bukan maksudnya untuk menjudge, menghukumi orang lain, oh kamu ini munafik. Ya, tidak, tapi masing-masing kita introspeksi. Sudah benarkah keimanan kita? Sudah sesuaikah klaim kita, pernyataan kita dengan apa yang ada di dalam hati kita? Jangan seperti ya, orang-orang Al-A'rab yang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Islam sudah mulai jaya. Pada saat Islam sudah mulai kuat, mereka baru datang untuk menyatakan keimanan mereka. Ini pun diceritakan dalam surah Al-Hujurat. Wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, arti orang-orang Badui, orang-orang pedalaman. Ya, kalau Arab arti orang Arab, ya, Arabiyun artinya orang Arab. Kalau Arabiyun, ya, Arab itu artinya orang-orang Badui, orang-orang pedalaman. Ya, itu jamaknya Arab, kalau satu orangnya Arabiyun, ya, seorang Arabi. Ini orang-orang Arab, orang-orang pedalaman mengatakan, wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui yang datang ya, setelah perjanjian Hudaibiyah, setelah bagaimana kufar Quraisy mengakui eksistensi Rasulullah dan kaum muslimin, di mana sebelum-sebelumnya Rasulullah dan kaum muslimin ini tidak dianggap. Mereka selalu memeranginya. Akan tetapi setelah perjanjian Hudaibiyah, mereka menganggap sudah setara dengan mereka. Ya, terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Pada saat itu Rasulullah dan para sahabatnya menyebar berdakwah dengan damai tanpa ada yang mengganggu. Juga pada saat itu Rasulullah berkesempatan juga berdakwah kepada para raja dengan mengirimkan surat dan utusan-utusannya. Nah, pada saat itulah mulai orang-orang Arab, ini orang-orang Badui, orang-orang dari pedalaman di luar kota Madinah berdatangan, berbondong-bondong. Mereka mengatakan, wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu mengatakan, kami telah beriman. Kami telah beriman. Mereka menyatakan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, qul lam tu'minu. Katakanlah ya Rasulullah, lam tu'minu, kalian belum lagi beriman. Padahal mereka sudah datang, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tapi ya Allah yang maha tahu segala hati manusia. Ini berbeda dengan orang-orang yang datang kepada Nabi, beriman kepada Nabi pada saat Nabi lagi dimusuhi, pada saat kaum muslimin sedikit, seperti di Mekah ya, Rasulullah dimusuhi ya, bahkan keluarganya sendiri Abu Lahab menentang dakwahnya Nabi. Pamannya ya, Abu Lahab menentang dakwahnya Nabi. Nah pada saat itu kalau orang yang menyatakan beriman kepada Nabi, dimulai dari keluarganya, dari istrinya, sepupunya Sayyidina Ali, kemudian sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, kemudian juga Sayyidina Utsman ya, kemudian sahabat-sahabat yang lain seperti Zaid bin Harithah ya, Sumayyah dan seterusnya. Kemudian setelah kira-kira 6 tahun Sayyidina Umar masuk Islam, dan ya, banyak dari du'afa, orang-orang yang lemah dari kaum muslimin, orang yang lemah dari penduduk Mekah yang beriman kepada Nabi. Tapi tidak pernah turun ayat yang meragukan keimanan mereka. Ya, nggak pernah turun ayat lam tu'minu, Allah katakan kalian belum beriman. Tidak. Karena biasanya ya, bagaimana kalau orang lagi susah, dideketin, itu orang yang tulus biasanya. Orang dalam keadaan terjepit ya, kita dalam keadaan susah, kalau datang teman-teman kita, itu biasanya teman-teman yang tulus. Tapi kalau kita sedang jaya, ada orang yang ngaku teman, wah, banyak itu ya. Begitu juga kondisi Nabi kita Muhammad SAW pada saat di Mekah. Kemudian sebagian penduduk Mekah beriman kepada beliau, tidak pernah ada ya, firman dari Allah atau sanggahan dari Allah yang mengatakan kalian belum beriman. Tidak, karena Allah tahu bagaimana ketulusan keimanan mereka. Mereka siap beriman kepada Nabi, konsekuensinya siap dimusuhi oleh para kufar Quraisy, dimusuhi oleh masyarakatnya, dikucilkan oleh masyarakatnya, sampai Nabi pernah diboikot selama 3 tahun di Syi'ib Abi Thalib, sampai para sahabat dan keluarganya nggak bisa makan daun-daunan pada waktu itu, daun yang ada dimakan, sampai pada waktu itu meninggal istrinya Sayyidatina Khadijah. Keimanan mereka nggak diragukan. Begitu juga penduduk Madinah awal-awal sebelum hijrah Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah, mereka beriman kepada Nabi juga ya. Keimanan mereka tidak diragukan. Inilah yang Allah puji mereka ini, orang-orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW dengan firman-Nya was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah puji mereka, was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu dan yang pertama beriman. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, daripada kaum muhajirin yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Mereka rela meninggalkan tanah air mereka, meninggalkan harta benda mereka demi mempertahankan keimanan mereka. Ya nggak diragukan lagi tentunya keimanan mereka ini ya. Minal muhajirin wal ansar, dan para ansar penduduk Madinah yang siap menerima kaum muhajirin, menampung mereka,
siap mereka ditempatkan di rumah mereka, dan mereka siap berbagi dengan kaum muhajirin. Berbagi harta mereka, sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kaum Ansar ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan diri orang lain terhadap diri mereka, walaupun mereka lagi dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Ini mereka dipuji oleh Allah, keimanan mereka tidak diragukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan, walladzina taba'uhum bi ihsanin. Nah ini ya, kelompok tadi al-muhajirin wal ansar, ini adalah kelompok yang mulia. Kita nggak bisa ya menjadi golongan mereka, karena mereka sudah meninggal, masanya sudah berakhir. Tapi ada kelompok yang ketiga yang Allah sebutkan, walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan mereka-mereka yang mengikuti al-muhajirin wal ansar bi ihsan, dengan baik, mengikuti sepak terjang mereka, keimanan mereka. Nah Allah puji, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini mereka ini golongan yang ketika mereka beriman, karena mereka berimannya pada saat Nabi dimusuhi, Nabi dalam keadaan susah, kaum muslimin diintimidasi, keimanan mereka nggak diragukan. Tapi berbeda dengan mereka-mereka yang menyatakan keimanannya setelah tahun ke-6 Hijriah, setelah perjanjian gencatan senjata atau perjanjian Hudaibiyah. Karena pada saat itu kaum muslimin sudah kuat, apalagi setelah perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW kemudian memerangi orang-orang Yahudi yang berkhianat. Sebenarnya Rasulullah tidak mau dan bahkan melarang memerangi mereka, asal kalau mereka itu mau berdamai, hidup damai dengan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah ketika baru sampai di Madinah sudah buat perjanjian yang kita kenal dengan Piagam Madinah, fakta perjanjian agar supaya penduduk Madinah ini saling bantu membantu, bukan dengan kaum muslimin saja, dengan orang-orang yang non muslim juga saling tolong menolong di antara mereka, dan siap mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh. Ini ada perjanjiannya dengan orang-orang Yahudi tersebut. Tapi apa yang mereka lakukan ketika Nabi diserang dalam perang Ahzab? Mereka lah sebenarnya perang Ahzab, orang-orang Yahudi yang mengobarkan peperangan tersebut, mengumpulkan kabilah-kabilah di sekitar Madinah, juga di sekitar Mekah, untuk menyerang Nabi kita Muhammad SAW, menyerang kaum muslimin di Madinah. Oleh karena itu namanya perang Ahzab, perang sekutu, atau disebut juga perang Khandaq, karena pada saat itu Rasulullah SAW dengan para sahabatnya bermusyawarah setelah mendengar bahwasanya para kufar Quraisy dan kabilah-kabilah bangsa Arab bersekutu untuk menyerang Madinah. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya, bagaimana kita menghadapi mereka. Akhirnya ada seorang sahabat yang dari Persia, Salman Al-Farisi. Dia mengusulkan kita bangun Khandaq, kita bangun parit. Kebetulan kota Madinah di belakangnya, dari arah belakang itu ada bukit-bukit tinggi, gunung. Nah itu kan tentu susah payah kalau pasukan lewat sana, pasti lewatnya lewat
dataran yang yang landai ya. Nah, di dataran itulah diusulkan untuk bangun parit. Untuk gali parit. Hondak ya. Parit berapa kilo itu panjangnya. Dan lebarnya satu parit itu sekitar 4 meter. Dalamnya ya sampai 3 meter lah gitu dalamnya. Lebarnya 4 meter. Sebab supaya kalau bikin parit, kalau parit kayak kecil kayak got gitu ya gampang dilompatin oleh kuda ya. Ini artinya parit sepanjang 4 meter ini supaya orang nggak bisa kalau mau lewat nggak bisa lompat, pakai kuda pun nggak bisa ya. Digali ini berapa kilometer gitu ya. Sahabat-sahabat kerjasama terus gali barang-barang pada waktu itu ya. Ini usul Salman Al-Farisi. Rasulullah pun ikut gali pada waktu itu bareng-bareng bersama mereka ya, gotong royong kerjasama semua penduduk Madinah. Nah, orang-orang Yahudi apa? Tidak. Orang-orang Yahudi bekerja sama dengan orang kufar memerangi Nabi kita Muhammad SAW. Mereka bukan membantu, malah menusuk dari belakang. Nah, terhadap pengkhianatan mereka ini ya, setelah berakhirnya perang Khandaq di mana Allah memuliakan kaum mukminin ya, dan mereka akhirnya terkocar-kacir pulang kembali ke kampungnya masing-masing. Nah, terjadilah perang itu, terjadilah kemudian perjanjian Hudaybiyah. Nah, di perjanjian Hudaybiyah inilah ya Rasulullah SAW ya ada gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kufar Quraisy. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah ini ya, karena sudah nggak ada gangguan lagi kufar Quraisy, Rasulullah perangi orang-orang Yahudi yang berkhianat. Nah, akhirnya kaum Yahudi terusir dari kota Madinah. Benteng yang terkuat yang mereka miliki yaitu Khaybar direbut oleh kaum muslimin. Mereka terusir dari kota Madinah. Ini menunjukkan bagaimana kaum muslimin sudah kuat sekarang. Nah, pada saat itulah datang orang-orang Al-Arab datang kepada Rasulullah SAW, menyatakan mereka beriman. Kaum muslimin sudah kuat pada waktu itu. Oleh karena itu turun sanggahan dari Allah Subhanahu wa taala, "Qul lam tu'minu." Katakanlah ya Rasulullah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Belum lagi beriman. Tapi bagaimana kan orang bersyahadat? Iya, kalau keimanan itu masalah hati, ya ada di hati. Ya. Tapi kalau Islam itu adalah suatu tatanan zahir. Ya, orang bisa ketika datang dia menyatakan saya mau beriman nih. Ya, saya masuk Islam. Iya, boleh ya, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah Islam, dia statusnya sudah Islam. Tapi iman sudah belum? Allah alam, itu hatinya Allah yang tahu. Nah, begitu juga ini keadaan orang-orang kufar, orang-orang Badui. Ketika mereka menyatakan beriman, Allah katakan qul lam tu'minu. Kalian belum lagi beriman, walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami telah Islam. Akan tetapi katakanlah kami telah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan keimanan belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Artinya ya, keislaman mereka diterima ya. Orang datang masuk Islam ya, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dia sudah muslim. Ya, nggak boleh kita bilang oh dia muslim kan hatinya kita belum tahu, nggak boleh, itu hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau zaman dahulu kan waktu turunnya Al-Qur'an, Allah kan tahu hati mereka. Oleh karena itu Allah turunkan. Ini sebagai pelajaran juga buat kita. Jadi sudah benarkah kalian kita? Kembali tadi kepada
suratul munafiqun juga sama seperti itu. Orang munafik mengatakan, kami beriman, ya. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Apabila datang kepada engkau orang-orang munafik, mereka mengatakan, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Allah jawab, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu bahwasanya engkau ini adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu bohong dalam klaimnya. Nah, ini yang ingin kita renungi dari suratul munafiqin ini, juga dari suratul Ahzab yang tadi. Bagaimana ya kita juga tentang keimanan kita. Sekali lagi saya ingin tegaskan, ya, perenungan kita ini untuk diri kita, untuk introspeksi, bukan untuk menjudge orang lain, bukan untuk menuduh orang lain, oh kamu ini munafik, kamu kafir, kamu belum beriman, karena kita lihat ada perbedaan antara kita dengan mereka, langsung kita klaim. Enggak. Nah, tapi kita ini untuk mengingatkan diri kita sendiri dan juga para ikhwan sekalian, bagaimana pentingnya kita mengintrospeksi diri. Jangan sampai kita mengklaim, ya, keimanan, mengklaim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi perbuatan kita bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu juga di ayat di surah yang tadi kita baca, di sana menggambarkan bagaimana ya dari surah Al-Maidah tadi, ya, surah Al-Maidah 116 tadi, nanti kita baca sedikit ya. Itu menggambarkan bagaimana situasi di akhirat nanti. Kalau sekarang kan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan kita, sudah lama. Ayat Quran sudah tidak turun lagi. Tapi alhamdulillah, ayat Quran ini, mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW ini, ya, sampai saat ini terjaga, sehingga kita bisa melihat, kita bisa membaca, kita bisa merenungi bagaimana keadaan di zaman Nabi, dan juga bagaimana ya, keadaan nanti di yaumil qiyamah, karena diberitakan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran firman Allah yang merupakan refleksi dari ilmu Allah, yang mana ilmu Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu di Al-Quran diceritakan sesuatu yang terjadi sebelum kita diciptakan, yang terjadi bahkan sebelum manusia ada di muka bumi ini. Dialog Allah dengan para malaikatnya diceritakan, itu kan belum ada. Kalau buku sejarah nggak bisa mencatat itu, belum ada waktu itu, ya. Jangankan zaman itu, ya. Setelah manusia di muka bumi saja, ya, kalau orang belum tahu kenal baca tulis, itu belum ada alat tulis yang disebut prasejarah, nggak mungkin ya ada dituliskan atau manuskrip sejarah ya umat pada waktu itu, karena belum ada tulisan. Tapi pada zaman saat Al-Quran diturunkan ini, bagaimana diceritakan semuanya, hal-hal yang gaib yang dahulu maupun yang dialami oleh Nabi, dan hal-hal yang ada pada zaman yang akan datang. Itu
pada saat nanti di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Pada saat di yaumil mahsyar nanti, ya, kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan-pernyataan kita, perilaku kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dari dalam surat Al-A'raf, "Wala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin." Pasti kami akan tanya orang-orang yang telah disampaikan, telah diutus para rasul kepada mereka. Jadi umatnya akan ditanya. Kita umat Nabi Muhammad SAW akan ditanya nantinya, apakah kita benar-benar mengikuti Rasulullah SAW atau tidak. Wala nas'alannal mursalin, dan juga pasti kami akan tanya para rasul tersebut. Jadi bukan saja kita yang ditanya, apakah kamu sudah mengikuti Rasulullah SAW, ya, mengikuti perintah-perintahnya, mengikuti sepak terjangnya. Oh, kalau kita pasti klaim, oh, sudah ya Allah, sudah mengikuti. Bagaimana perilaku kalian? Terus Rasulullah pun ditanya, apakah benar apa yang mereka klaim ini sesuai dengan apa yang engkau ajarkan? Rasulullah pun akan ditanya dan akan menjadi saksi atas kita nanti. Bukan saja Rasulullah, karena kita adalah umatnya Nabi kita Muhammad SAW, umatnya Rasulullah, maka ya tentu yang akan menjadi saksi Rasulullah. Umat-umat terdahulu pun, ya, yang mengikuti nabi-nabi terdahulu berikut, mereka pun akan ditanya seperti itu, sama. Nah, inilah yang tadi kita baca dalam surah Al-Maidah. Ini gambaran bagaimana contohnya Nabi Allah Isa alaihissalam akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang mengklaim mengikuti Nabi Isa alaihissalam, tapi ya perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Bahkan mereka mengklaim Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan, Siti Maryam sebagai Tuhan. Nah, ini ketika di mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyidang mereka semua. Juga kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah akan menjadi saksinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah." Ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, ini wa idz, ini maksudnya ingatlah atau berikan peringatan atau ceritakan, seperti itu. Ceritakanlah tatkala bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, kepada Isa bin Maryam. Apa yang Allah katakan? A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Hai Isa, apakah kamu benar kamu berkata kepada orang-orang, kamu serukan kepada orang-orang, jadikanlah aku ini dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Nabi Isa ditanya pada waktu itu. Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, gak mungkin aku akan mengatakan sesuatu yang bukan hakku dan bukan wewenangku, gak mungkin aku mengatakan itu. In kuntu qultuhu faqad alimta, kalau aku mengatakan itu pun pasti engkau tahu. Aku gak pernah mengatakan itu, gak pernah mengatakan bahwasanya jadikanlah aku ini Tuhan atau anak Tuhan, nggak pernah. Ya. Begitu juga ibuku. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui segala sesuatu yang gaib. Engkau tahu segala hati kami. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi
Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Yang aku perintahkan kepada mereka tidak lain, ya, tidak lebih daripada apa yang engkau perintahkan kepadaku. Ya. Yaitu apa? Yaitu perintahnya adalah ani'budullaha rabbi wa rabbakum, yaitu sembahlah Allah sebagai Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi perintahnya, maksudnya ini adalah inti perintahnya, ya. Walaupun Nabi Isa merintahkan kebaikan yang lain, itu juga sesuai dengan pesan Allah dan perintah Allah, ya. Jadi sembahlah Allah, ani'budullaha rabbi wa rabbakum, ya. Kata Nabi Isa, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi atas mereka selama aku hidup di kalangan mereka. Falamma tawaffani kunta antar raqib alaihim. Setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Akhirnya Nabi Allah Isa mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau mengadab mereka, ya Allah, sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, ya. Engkau maha kuasa, ya. Mereka adalah hamba-hambamu. Tapi wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu gambaran nanti, ya, yang akan terjadi. Ini benar karena ini firman Allah. Ini benar-benar akan terjadi. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika pada suatu kesempatan Rasulullah perintahkan kepada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran, sampai Ibnu Mas'ud kaget, ya Rasulullah, masa sih aku bacakan Al-Quran kepada engkau sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Jawab Rasulullah, tidak, memang aku ingin mendengarkannya Al-Quran itu dibacakan oleh orang lain kepada, ya, ingin mendengarkan bacaan orang lain. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud bacalah surat An-Nisa, dari awal surat An-Nisa dibacakan. Memang Abdullah bin Mas'ud, ya, terkenal suaranya indah, sampai Rasulullah pernah memuji, ya, tentang keindahan suaranya. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Sungguh engkau telah diberikan pita suara seperti pita suaranya Nabi Allah Daud, ya. Nabi Allah Daud kalau dia sedang bertasbih sampai burung-burung berhenti gitu, saking indahnya tasbihnya Nabi Allah Daud. Nah, ini, ya, apa, Ibnu Mas'ud pun seperti itu, sehingga Rasulullah ingin dengar apa bacaannya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud baca dari awal surat An-Nisa sampai kepada ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Rasulullah bilang kafa, cukup. Lalu Ibnu Mas'ud pun berhenti membaca dan melihat Rasulullah SAW lagi menangis. Kenapa kok nangis sampai bacaan ini? Gak kuat Rasulullah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana nanti apabila kami datangkan setiap umat dengan seorang saksi? Setiap umat nanti, ya, yaitu para nabi mereka sendiri yang menjadi saksi, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isa tadi. Wajib Nabi ka ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau ya Rasulullah sebagai saksi atas mereka. Rasulullah nangis. Bagaimana nanti di persidangan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah yang begitu sayang dengan umatnya, berharap umatnya ini masuk surga semuanya. Tapi ternyata umatnya disidang oleh Allah karena apa? Perlakuannya tidak sama seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, seperti anak kita gitu, anak kita yang kita sayang ternyata nakal, ternyata perilakunya tidak seperti apa yang kita ajarkan. Kemudian anak kita disidang dan yang jadi saksi adalah kita. Bagaimana perasaannya? Itu makanya Rasulullah SAW menangis.
membayangkan nanti di yaumul qiyamah. Ya, kita pasti itu seperti itu. Ya, klaim-klaim kita bagaimana mencintai Rasulullah SAW? Apakah kita sudah mengikuti beliau? Apakah sudah kita mengikuti tuntunan beliau? Nanti klaim kita akan dimentahkan oleh Allah dengan bukti-bukti yang ada, dan Rasulullah menjadi saksi nanti. Nah ini ya sebagai introspeksi ya, bagaimana tadi seperti halnya pada zaman Nabi, orang-orang munafik, kedustaan mereka langsung diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat ini setelah Al-Qur'an sudah tidak turun, ya, banyak di antara kita yang mengklaim sesuatu, menampakkan sesuatu, tapi perilakunya berbeda dengan apa yang ditampakkannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Sattar, Maha menutupi aib kita. Oleh karena itu dengan introspeksi dengan merenungi dan introspeksi diri, ya, hendaklah kita koreksi apa-apa dari perilaku kita yang belum sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW teladani. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.